Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membuat video tutorial mengenai pemasangan lampu gantung custom pesanan Ibu Kurdi dari Palembang. Tutorial ini nanti bisa dipakai untuk semua jenis lampu gantung model robyong dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Jadi yang pertama, pastikan dulu rantai yang mau untuk penggantung lampu sudah terpasang seperti ini. Jadi nanti dari cantolan itu lampu di rantai dipasangkan ke sini, baru nanti bisa mulai ke perakitan lampunya. Ya, jadi nanti yang kita masukkan ke dalam kotak packingnya itu ini bodi lampu. Ini paling bawah, paling atas, ini leher antara tingkat bawah dan tingkat atas, ini bodi untuk tingkat bawah, dan ini bodi untuk tingkat atas. Lalu ada ini tiang besi tulangan utama, terus ada kap lampunya itu berjumlah 30 pieces. Terus ada bohlam atau lampunya 30 pieces. Lalu ada rantai untuk penggantungnya. Tidak lupa tangkai ini nanti juga saya masukkan dalam kotak packing. Yang panjang ada 20, yang pendek untuk tingkat atas ada 10. Langkah pertama yaitu pasang bagian paling atas ini. Bagian paling atas dimasukkan ke tiang tulangan. Itu nanti bisa disambungkan dengan bodi yang atas dulu. Nah, nanti posisi titik jelasnya titik. Posisi penyambungan dengan baut itu paskan dengan titik. Jadi bagian atas ada titiknya, bagian bodi juga ada titiknya, tinggal dipaskan aja. Nah, itu bisa nanti disekrup. Ada 3 ini. Penyambungannya disekrup, ada 3 sekrup. Nah, Bapak, lalu ketika bodi paling atas ini sudah dimentokkan paling atas ke ujung tulangan, untuk mengunci agar bodi ini tidak jatuh lagi ke bawah, itu dengan skrup panjang yang sudah kita sertakan di packing. Nah, nanti Bapak masukkan aja ke dalamnya. Itu di situ ada lubang kecil yang pas untuk skrup yang sudah kita bawakan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi bodi yang sudah terpasang itu dikunci dengan skrup panjang. Itu dia sudah tidak akan turun lagi. Jadi Bapak bisa mulai untuk menaikkan atau mencantolkan ke rantainya. Jadi bisa dimulai pemasangan bodi ke rantainya seperti itu. Teknik pemasangan penguncian rantai sudah ada kita jelaskan di video berikut dengan menggunakan baut. Jadi rantai untuk menali dari si besi tulangan itu. Ini tadi nanti penyambungan antara rantai penggantung dengan besi tulangan utama, yaitu menggunakan baut besar ini yang sudah kita bawakan dari sini. Jadi nanti sistem penyambungannya seperti ini. Saya yakin bapak-bapak tukang sudah paham ya. Pastikan penyambungan rantai ke besi dipastikan kuat. Skrup dan baut dikencangkan dengan maksimal supaya lampu sudah tidak bisa lepas lagi dari rantai.
Nah, ini tampilan ketika bodi lampu paling atas tadi sudah menggantung di rantainya, sehingga Bapak bisa memulai menyiapkan tangkai-tangkai lampu yang akan dipasang ke bodi lampu tersebut. Jangan lupa setiap tangkai itu terdiri dari tangkai tembaga. Dikendorkan dulu fittingnya yang mau untuk menjepit ke kap lampu. Ya, dikendorkan dulu. Di situ ada ringnya. Lepas dulu ringnya. Ada ringnya itu ada 2, tapi yang dipakai 1 aja ya Bapak ya. Jadi kalau di situ ada 2, Bapak lepas semua. Nah, lalu Bapak masukkan kapnya ke dalam fittingnya. Baru untuk menguncinya itu kita jepit menggunakan ring yang tadi Bapak lepas. Nah, seperti ini. Jika sudah, langsung dipasangin bohlam sekalian. Nah, ini 1 unit tangkainya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam bodi. Jika dirasa sudah kencang, sudah mengunci kapnya, lalu tinggal dimasukkan aja tuh ujung belakang dari tangkai, dimasukkan kepada lubang-lubang yang sudah kami siapkan di bodi. Tinggal dimasukkan aja, slep. Nah, lalu bagaimana untuk menguncinya agar tangkai-tangkai tersebut sudah tidak bisa goyang kanan kiri lagi, yaitu dengan mengencangkan baut-baut yang sudah ada di dalam. Jadi di dalam itu sudah ada baut-bautnya ya Bapak ya. Baut-baut tersebut berfungsi untuk mengencangkan tangkai atau mengunci tangkai agar sudah tidak bisa bergerak lagi. Nah, Bapak ambil kunci, Bapak kencangkan saja perlahan-lahan sampai tangkai dirasa kuat sudah tidak bisa noleh ke kanan ke kiri lagi. Nah, ini sudah dapat 1 tangkai. Mudah sekali kan Bapak? Bisa lanjut ke tangkai-tangkai berikutnya dengan teknik penyeimbangan. Jadi setelah di sini jangan jangan di sini tapi lanjut ke sebelahnya. Nah, seperti ini penampakannya. Ini teknik penyeimbangan. Jadi supaya nanti lampu itu tidak miring-miring, pasangnya itu dari kanan ke kiri bersebelah-sebelahan seperti itu Bapak ya. Nah, seperti ini penampakan ketika tangkai sudah terpasang. Ini baru 2. Nanti tidak semua kita pasang Bapak, tapi langkah-langkahnya semua sama persis. Bisa dilanjut ke tangkai-tangkai berikutnya. Ingat dengan teknik penyeimbangan supaya lampu tidak miring. Silahkan bisa dilanjut ke tangkai-tangkai berikutnya sampai semua lubang yang sudah kami. Nah, nanti jika semua lubang itu sudah Bapak pasangin ke semua tangkai, ini untuk tutorial aja, hanya kita pasang 4 tangkai yang seharusnya ada 10 tangkai. Mungkin cukup mewakili untuk penjelasannya. Jadi nanti semua tangkai Bapak pasang semua, baru itu nanti ke langkah selanjutnya. Baik, jika sudah tangkai atas sudah Bapak pasang semua dan baut-baut sudah dikencangkan, langkah selanjutnya adalah yaitu penyambungan kabel dari ke semua tangkai ini, yaitu Bapak pisahkan yang biru dengan yang biru, yang hitam dengan yang hitam, disambungkan ke kabel putih besar ini. Ini kabel dari sumber listrik Bapak yang ada di sana. Nah, ini terlihat ya. Jadi yang biru disambungkan semua dengan yang biru, yang hitam dikelompokkan ke yang hitam, disambungkan ke kabel besar atau kabel utama yang akan disambungkan ke pusat.
sumber listrik di sana. Lantas selanjutnya jangan lupa nanti kita bawakan kabel putih kira-kira panjang 1 meter ini berfungsi untuk memparalel nanti untuk yang tingkat bawah. Nah, jadi kabel putih ini disambungkan ke kabel yang sudah sambung tadi, bertujuan untuk memparalel atau menyalakan nanti untuk yang tingkat bawah. Nah, salah satu tips dari kami yaitu biasakan setiap tingkat yang sudah dirangkai itu dicoba lampunya nyala atau tidak. Jadi nanti biar tidak kerja 2 kali, takutnya sudah pasang semua, ternyata ada di tingkat atas yang tidak nyala, itu kan Bapak harus bongkar lagi. Nah, tipsnya itu setiap tingkat yang sudah selesai dan sudah disambung, itu kita coba dulu bisa pakai roll atau bisa Bapak ambil sumber listrik dari atas untuk mencoba tingkat yang atas ini dulu. Jadi nanti kalau seandainya ada yang mati atau apa, Bapak tidak kerja 2 kali untuk membongkar dari semuanya. Jadi ingat setiap yang sudah ini kita coba dulu nyala atau tidak. Nah, ini alhamdulillah sudah nyala semua, bisa kita lanjut ke bagian tingkat bawahnya. Tidak lupa nanti setiap penyambungan disolasi bisa menggunakan solasi hitam atau solasi listrik biar tidak terjadi konsleting. Masuk ke langkah selanjutnya yaitu Bapak ambil leher antara tingkat atas dan tingkat bawah, kemudian dimasukkan seperti langkah pertama tadi, dimasukkan ke dalam tulangan ya, masukkan ke dalam tulangan. Sistem penyambungannya lagi-lagi sama Bapak ya, jadi menggunakan skrup dengan arahan titik ini. Jadi ini titik ini berguna buat mengepaskan lubang sambungan. Jadi biar tidak repot gimana ngepasinya. Dimasukin skrup, dikencangkan. Nah, nanti jika skrup sudah kencang semua, berarti tingkat atas dan leher itu sudah bisa dipasangin untuk bodi yang tingkat bawah. Nah, ini bodi yang tingkat bawah. Tinggal dimasukkan saja ke tulangan utama. Tinggal dimasukkan, lagi-lagi penyambungannya juga sama. Jadi insya Allah semua sistem penyambungannya itu menggunakan metode skrup untuk ngepasinya, yaitu dengan tanda titik ini dan titik ini. Jadi sangat mudah untuk pemasangan lampu ini, bisa dilakukan sembarang tukang baik maupun orang awam pun bisa untuk melakukan. Nah, jangan lupa ini setelah ini dipasangin skrup panjang seperti yang langkah sebelumnya tadi. Ininya biar ini tidak jatuh ke bawah lagi, yaitu diganjal dengan menggunakan skrup yang sudah kita bawakan. Nah, kalau susah dorong bodinya ke atas. Kalau susah bodinya agak diangkat ke atas. Jadi biar skrup mudah untuk masuk ya. Jangan lupa nanti baut juga dikencangkan. Ini kondisi tangke bawah siap untuk dipasangin tangke yang panjang atau tangke jatah untuk bodi bawah. Bapak bisa mulai menyiapkan tangke panjang yang akan dipasangkan di bodi bawah ini. Seperti tadi sama persis. Jadi setiap tangke itu dipasangin 1 kap dan 1 bohlam.
sangat mudah sekali. Ingat ya Bapak, untuk mengencangkan kap-kap tersebut di dalam fitting sudah ada ringnya, tinggal Bapak beratkan, jadi biar kap tidak jatuh. Untuk menguncinya ada ringnya di dalam fitting itu. Untuk pemasangan tangkai yang bawah pun juga sama seperti langkah yang tangkai atas ya Pak ya. Nanti setelah dimasukkan ini tinggal dikencangkan baut di dalamnya ini buat mengunci agar sudah tidak bisa gerak-gerak lagi dari tangkainya tersebut. Lakukan hal yang sama ke semua tangkai. Nah, kondisi setelah dipasang tangkai paling bawah kurang lebih seperti ini. Ini tidak kita pasang semua demi menghemat durasi video. Ini hanya untuk penggambaran saja karena semua juga langkahnya sama. Nah, ini hanya kita pasang itu cuma 8 dari 20 tangkai aja untuk tingkat bawah. Setelah semua Bapak pasang, jadi setelah semua tangkai ini memenuhi semua lubang-lubang ini, itu langkahnya juga sama seperti yang di atas tadi, yaitu adalah penyambungan kabel. Jadi yang biru dikelompokkan ke yang biru, yang hitam disambungkan ke kelompok yang hitam. Jika sudah Bapak kelompokkan kabel dari biru-biru, hitam-hitam, selanjutnya adalah disambungkan dengan kabel besar yang dari atas tadi, jadi sistem paralel, supaya tangkai-tangkai di tingkat bawah ini ikut menyala bareng dengan tangkai atas. Nah, jadi tinggal sambungan saja dengan kabel besar dan jangan lupa disolasi listrik. Tidak lupa setelah disambungkan, yaitu ingat-ingat tips kami, yaitu dicoba lagi ke roll buat tahu mana yang nyala atau mana yang belum. Nah, ini jadi sudah dicoba, itu sudah nyala semua, alhamdulillah. Jadi kalau seperti ini ketahuan, jika ada yang belum nyala itu nanti solusinya apakah cuma bohlam yang kurang kencang atau sambungan di sana yang putus. Nah, jadi setelah dipastikan semua sudah nyala, jadi semua tangkai dari atas sampai bawah sudah nyala, yaitu sudah bisa ke langkah paling akhir.
Ya Bapak, jadi ini sudah masuk langkah paling akhir, yaitu hanya dengan menutup dengan bodi paling bawah, dimasukkan ke tingkat bawah. Lagi-lagi saya ingatkan, persis seperti langkah di atas tadi, yaitu dengan mengemaskan titik dengan titik, untuk selanjutnya dipasang baut pengunci. Nah, alhamdulillah sangat mudah, sangat cepat. Untuk pemasangan lampu ini bisa dilakukan sembarang tukang batu maupun orang awam. Bapak, jika nanti dalam pengiriman itu ada kerusakan atau penyok atau kempes atau apa, nanti tinggal dibenerin aja pakai tangan. Ini tidak mungkin patah, tidak mungkin sobek, tidak mungkin apa, karena ini bahannya tembaga, jadi aman. Nanti tinggal Bapak benerin aja lewat tangan. Termasuk tangke-tangke ini ada yang tingginya tidak rata dengan yang lain, tinggal Bapak ini aja pakai tangan. Ini sangat mudah. Demikian video tutorial ini saya buat. Jika nanti ada yang belum paham, bisa ditanyakan WA lewat saya. Dan jika nanti ada kerusakan ketika pengiriman ataukah kapnya pecah atau seperti apa, tinggal kontak saya di WA. Demikian video tutorial ini, alhamdulillah sudah selesai. Sangat cepat, sangat mudah, bisa dilakukan siapapun. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.